Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar pembahasan materi dan soal-soal biologi. Insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian kita akan melanjutkan video mengenai pembahasan soal-soal UTBK dan juga ujian mandiri guna teman-teman belajar mempersiapkan untuk di tahun ini. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, teman-teman silakan bisa berkunjung di YouTube channel kami. Kami sudah menyediakan beberapa video untuk pembahasan UTBK dan ujian mandiri khususnya mengenai soal-soal dan juga materinya. Silakan bisa dilihat di video-video sebelumnya. Baik, teman-teman, kali ini kita sudah menyediakan beberapa soal, gitu ya, tepatnya sekitar ada 6 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Baik, untuk soal yang pertama, teman-teman kita akan lihat. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini dia. Nah, di soal yang pertama pada acara Bincang Biologi kali ini saya sudah menyediakan soal terbarukan mengenai soal UTBK dan ujian mandiri. Baik, di soal pertama ada organel yang dimiliki oleh bakteri. Oke, di sini diminta sebuah organel yang dimiliki oleh bakteri. Nah, teman-teman tahu gitu ya bahwa bakteri itu dia termasuk ke dalam kingdom Monera. Nah, apa saja kingdom Monera itu memiliki organel? Apakah sama dengan sel yang lainnya? Nah, kita akan bahas materinya terlebih dahulu. Baik, berbicaranya Kingdom Monera, teman-teman, bahwa berdasarkan struktur dasar selnya, khususnya sel bakteri gitu ya, ataupun sel pada umumnya, nanti itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sel yang disebut sebagai sel prokariotik, gitu ya. Ada sel yang disebut sebagai sel eukariot. Nah, kebetulan sel bakteri ini teman-teman dia masuk ke dalam sel prokariotik. Kenapa? Sebab selnya tidak memiliki membran inti. Jadi, dia tidak memiliki membran inti, otomatis dia tidak memiliki yang namanya nukleus. Gitu ya. Nah, contohnya organisme ini yang akan kita bahas saat ini, gitu ya, yaitu bakteri. Nah, adapun teman-teman, sel yang kedua adalah sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, gitu ya, di mana selnya itu dia sudah memiliki membran inti. Artinya nukleus terlihat dengan jelas pada sel eukariotik ini. Nah, contoh organisme ini contohnya misalkan tumbuhan, hewan gitu ya, protista juga jamur gitu ya, dia termasuk ke dalam sel-sel eukariotik. Nah, kedua sel tersebut dia memiliki kesamaan dasar gitu ya. Dengan siapa? Gitu, dengan yang akan kita bicarakan ini, yaitu dengan sel-sel bakteri, gitu ya. Sebab ada sel prokariotik, yaitu sel bakteri, dia juga memiliki organel yang sama seperti halnya sel eukariotik, gitu ya. Nah, keduanya, yang pertama, apa kesamaannya? Keduanya dia memiliki membran plasma. Satu, dia dua-duanya memiliki membran plasma. Artinya antara sel prokariotik dan sel eukariotik dia memiliki membran plasma. Yang kedua, dia memiliki kromosom. Oke, yang kedua tuh dia memiliki kromosom dan yang ketiga dia punya organel yang sama. Organelnya itu siapa? Ribosom. Jadi sel prokariotik hanya memiliki satu organel yang namanya ribosom. Sedangkan sel eukariotik itu dia banyak sekali selain ribosom juga ada RE, badan Golgi, sentrosom gitu ya, lisosom gitu. Namun sel prokariotik organelnya dia hanya memiliki ribosom saja. Jadi jawaban untuk nomor satu ini teman-teman pasti jawabannya adalah gitu ya. Organel yang dimiliki oleh bakteri adalah ribosom gitu ya, untuk sintesis protein gitu ya. Baik, ini dia soal nomor satu. Nah, soal nomor 2 teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lihat soalnya seperti apa. Nah, di soal nomor 2 kita akan ini dulu ya. Oke. Nah, pernyataan yang benar. Oke, kita cari pernyataan yang benar nih, gitu
gitu ya, terkait dengan siklus nitrogen. Oke, diminta siklus nitrogen di bawah ini. Mana? Nah, ini teman-teman, siklus nitrogen yang benar gitu ya, baik berdasarkan gambar. Nah, ini dia. Di sini ada A titik-titik, A itu apa gitu ya, dia langsung ke B di mana dia bisa langsung diserap oleh tumbuhan atau dia mengalami proses yang C gitu ya. Terus C dapat berproses menjadi D, yaitu balik lagi ke A. Apa itu A, B, C, dan D ini? Baik, kita akan lihat bagaimana siklus nitrogen itu dia terjadi di alam. Nah, seperti ini konsep yang pertama yang mesti teman-teman ketahui. Yang pertama, daur nitrogen atau siklus nitrogen, teman-teman, merupakan proses perubahan senyawa anorganik gitu ya. Menjadi apa? Menjadi yang pertama itu si nitrogen anorganiknya itu akan dirubah menjadi nitrogen organik. Nah, dalam hal apa? Misalkan dalam bentuk NH3, NO2, ataupun NO3 gitu ya. Kemudian nanti kemudian si nitrogen ini dia bisa kembali lagi menjadi nitrogen anorganik lagi. Jadi awalnya dari nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik dan organik ini bisa dirubah lagi menjadi nitrogen anorganik. Namanya juga daur, namanya juga siklus, balik lagi gitu ya. Nah, proses perubahan tersebut teman-teman melalui beberapa tahap gitu ya, berurutan dan membentuk sebuah siklus. Nah, tahapannya itu yang pertama nanti kita akan lihat ada yang disebut sebagai fiksasi nitrogen. Ada pengikatan nitrogen. Berarti yang A ini bisa jadi nitrogen bebas di atmosfer itu dia diikat gitu ya, yang A ini. Dia pengikatan nitrogen bebas di udara. Oleh apa? Oleh suatu bakteri yang namanya rhizobium gitu ya, atau bisa juga acetobacter. Nah, dengan cara mengikat nitrogen dari alam secara bebas diikat gitu ya. Di mana rhizobium dan acetobacter ini, khususnya rhizobium, dia bisa bersimbiosis dengan apa? Dengan akar pada tumbuhan gitu ya. Oke, terus yang kedua bisa jadi melalui proses amonifikasi di mana penguraian nitrogen yang organik ini gitu ya menjadi senyawa atau menjadi senyawa amonium atau NH4 gitu ya. Misalkan dari mana ini nitrogen organiknya, misalkan dari bangkai gitu ya, diurai menjadi amonium gitu ya. Oke, terus ada yang disebut sebagai nitrifikasi. Nah, nitrifikasi itu nanti ada dua proses, ada nitritasi, ada nitratasi gitu ya. Nah, berbicaranya nitritasi berarti proses pembentukan ion nitrit gitu ya. Oleh siapa? Oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dari mana nitrit ini dibentuk? Yaitu dari amonia. Gitu ya. Jadi pembentukan amonia dirubah menjadi nitrit, maka namanya nitritasi. Nah, sekarang nitrit dirubah di dalam proses nitratasi di mana nitrit itu dirubah menjadi nitrat. Gitu ya, oleh bakteri Nitrobacter. Nah, ini dia bisa jadi prosesnya itu berarti yang B setelah A itu nitrogen bebas, nanti difiksasi gitu ya, B difiksasi, lalu nanti bisa juga mengalami proses nitrifikasi yang C. Itu bisa jadi seperti itu ya. Terus dari C balik lagi ke atas lewat proses D gitu ya. Nanti proses D ini kembali lagi ke alam berarti yang kelima ini. Sebelum yang kelima ada juga proses yang disebut sebagai asimilasi. Di mana nitrat yang telah terbentuk nanti sama tumbuhan itu bisa diserap. Jadi yang C ini bisa diserap oleh tumbuhan gitu ya. Ini dia asimilasi gitu. Jadi nitrogen yang sudah terbentuk jadi nitrat diserap oleh akar tumbuhan untuk proses pembentukan protein di dalam tubuh tumbuhan itu. Dan yang terakhir ada yang disebut sebagai denitrifikasi atau penguraian kembali nitrogen organik menjadi nitrogen dalam bentuk gas gitu ya, dikembalikan lagi ke alam. Nah, ini dia prosesnya denitrifikasi. Itu ya, nama bakterinya adalah bakteri denitrifikasi, contohnya adalah Pseudomonas. Gitu ya. Nah, ini dia teman-teman konsepnya. Berarti A, B, C, dan D ini kita namakan dengan proses yang disebut sebagai ini dia. Jadi A adalah nitrogen bebasnya, B itu adalah bakteri memfiksasi nitrogen, C bakteri nitrifikasi, dan D itu bakteri denitrifikasi. Gitu ya. Seperti itu. Itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Oke,
Soal nomor 3, teman-teman, ini kita akan lihat tentang apa? Oke, kita akan perhatikan dulu. Nah, ini dia tentang pertumbuhan kriptik. Oke, pertumbuhan kriptik, teman-teman, pada kurva pertumbuhan bakteri terdapat pada fase apa? Oke, diminta fase pertumbuhan bakteri khususnya adalah fase kriptik. Oke, baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, berbicaranya pertumbuhan bakteri, teman-teman, maka konsep dari pertumbuhan bakteri itu dia memiliki 4 fase pertumbuhan, gitu ya. Ini dia gambarnya. Yang pertama, nanti kita masuk ke fase lag, gitu ya. Ini adalah fase lag di mana di fase lag ini dia merupakan fase di mana sel ini dia atau mikroba ini dia mulai beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Makanya ini adalah bentuknya horizontal. Jadi mulai tumbuh gitu ya. Dia mulai beradaptasi terhadap lingkungan di mana lingkungan tersebut apakah ada makanan atau tidak tuh. Nah, itu dia adalah fase lag gitu ya. Yang kedua ada fase eksponensial. Nah, ini dia fase eksponensial berarti setelah dia beradaptasi ternyata di lingkungan banyak makanan nih. Maka fase ini di mana sel-sel mikroba dia mengalami pembelahan paling tinggi sebab dia sudah menemukan makanan di lingkungannya, sudah beradaptasi dengan lingkungannya, gitu ya. Dari apa namanya, dari terhadap lingkungan di sekitarnya. Wah, maka dia melakukan proses apa namanya, pertumbuhan atau pembelahan sel paling tinggi, gitu ya. Itu adalah fase eksponensial di mana bakteri setelah beradaptasi langsung dia beraktivitas, gitu ya. Yang ketiga, nanti setelah beraktivitas dia masuk ke fase stasioner, gitu ya. Nah, di fase stasioner ini, teman-teman, dia sudah bertemu lagi dengan fase di mana dia mengalami pertumbuhan yang konstan, gitu ya. Jadi pertumbuhannya mulai terbatas lagi nih. Dia bertemu dengan pertumbuhan di mana dia mengalami fase konstan, gitu ya. Nah, fase ini, teman-teman, jumlah pembelahan sel dengan sel yang mati itu seimbang. Kenapa? Dikarenakan di sana makanan ketika dia mulai pertumbuhan gitu ya, terus sel juga banyak yang mati dan biasanya fase ini jumlah pembelahan sel dengan yang mati itu seimbang atau disebut sebagai pertumbuhan kriptik. Kenapa? Sebab di sana makanan sudah mulai menurun gitu ya. Jadi sebagian ada yang meninggal, sebagian masih melakukan pembelahan sebab di sekitarnya masih bertemu dengan makanan gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai pertumbuhan kriptik di mana jumlah sel yang sedang membelah itu dia sama dengan sel yang mati gitu ya, seimbang. Seperti itu. Makanya disebut sebagai pertumbuhan kriptik. Berarti ada di fase stasioner nih ya, kriptik itu. Terus yang keempat adalah fase kematian. Nah, di mana fase kematian ini kenapa dia bisa mati? Berarti otomatis lingkungan tidak menyediakan kebutuhan untuk bakteri tersebut tumbuh. Artinya makanannya sudah menyusut gitu ya. Nutrien di dalam medium itu dia sudah habis. Akibatnya energi cadangan untuk dipakai sama mereka juga habis gitu ya. Maka di situ sel mulai mengalami penurunan yang drastis gitu ya. Itu adalah 4 fase pertumbuhan yang dilakukan oleh bakteri. Jadi, pertumbuhan kriptik itu bisa ditemukan pada fase stasioner, gitu ya. Nah, di mana fase stasioner itu adalah khususnya di fase awal stasioner. Kalau akhir stasioner itu adalah dia sudah mau mendekati ke fase kematian, gitu ya. Jadi awal stasioner, gitu ya. Oke, baik. Itu adalah berkenaan dengan soal nomor 3. Soal nomor 4, teman-teman, kita akan lihat soal nomor 4 itu. Oke, kita akan perhatikan. Nah, di soal nomor 4 disebutkan bahwa tubuh buah katanya pada jamur, nah, khususnya jamur merang, teman-teman, bahasa latinnya adalah Volvariella volvaceae. Itu ya merupakan tempat pembentukan apa? Oke, jadi diminta adalah si tubuh buahnya untuk pembentukan apa itu ya. Oke, baik. Berbicaranya tubuh buah, teman-teman, maka kita salah satu contohnya itu kita aplikasikan pada jamur merang ya di soal disebutkan. Nah, jamur merang sendiri dia termasuk ke dalam divisi Basidiomycotina, gitu ya.
Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada 4 divisi ya. Ada zigomikotina, ada ascomycotina, ada basidiomycotina, dan deuteromycotina. Nah, khusus untuk jamur merang, dia masuk ke dalam divisinya basidiomycotina. Gitu ya. Nah, jamur ini teman-teman bersifat heterotrop, artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya hidupnya biasanya sapropit, gitu ya, pengurei. Oke, ada yang berukuran mikroskopis, ada pula yang berukuran makroskopis, gitu ya. Nah, sifatnya itu dia ciri utamanya itu hipanya dia bersekat. Jadi anggota kelompok Basidiomycotina itu dia hipanya bersekat, gitu ya. Dan umumnya kalau dia memiliki tubuh buah biasanya dia bisa dimakan, gitu ya. Oke, contohnya yang ini jamur merang atau Volvariella volvaceae, yang ini ya. Nah, atau juga ada yang disebut sebagai Auricularia polytricha. Ini yang kita sebut sebagai jamur kuping, gitu ya. Terus pleurotis atau pleurotus gitu ya, itu adalah jamur tiram. Ini juga kan suka dimakan sama kita, gitu ya. Itu dia konsep yang pertama. Konsep yang kedua, teman-teman, bahwa jamur merang atau Volvariella volvaceae ini, teman-teman, dia memiliki badan buah atau tubuh buah. Nah, tubuh buahnya ini dia disebut sebagai basidiokarp. Ini adalah nama lain dari tubuh buah. Jadi istilah latinnya adalah basidiokarp. Nah, buat apa basidiokarp ini? Yaitu dia itu sebagai tempat pembentukan basidium. Nah, ini jawabannya. Sebagai tempat pembentukan basidium. Nah, bentuk basidiokarp nanti bermacam-macam. Ada yang berbentuk payung gitu ya, berbentuk kuping, setengah lingkaran gitu ya. Nah, di mana tempat tersebut itu dia sporanya itu terbentuk gitu ya. Jadi di dalam basidium itu terdapat pembentukan spora. Untuk apa? Untuk reproduksi aseksual tentunya gitu ya. Jadi basidiokarp itu atau tubuh buah itu dia untuk pembentukan basidium gitu ya. Oke, sip. Ini dia gambarnya. Ini yang bentuknya payung ya. Ini dia tudungnya atau pileus. Di dalam tudung itu ada yang seperti insang gitu ya. Itu adalah namanya lamela atau gills gitu. Terus ada annulus atau cincin. Nah, nanti kalau kita perhatikan di mikroskop misalkan, maka dia hipanya bersekat gitu ya. Oke, terus ini septa. Septa itu sekat, ada sekat setiap hubungan antara satu sel dengan sel yang lain ada sekat gitu ya. Terus ini dia tangkai buahnya. Terus di sini adalah miseliumnya. Miseliumnya itu di sini memang di atas juga miselium gitu ya. Hipa itu kan berkumpul membentuk miselium gitu. Sip. Nah, oke, ini adalah mengenai konsep tentang jamur merang. Maka jawabannya tubuh buahnya itu adalah untuk pembentukan basidium gitu ya. Itu berkenaan dengan soal nomor keempat. Oke. Nah, soal nomor 5, teman-teman, ini dia berkenaan dengan soal yang bertipe sebab akibat ya. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya cara menjawabnya. Jadi kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, dan saling keterkaitan, saling menjelaskan, itu jawabannya A. Ketika jawaban atas betul, pernyataan bawah betul, tapi tidak nyambung gitu ya, itu B. Kalau yang betul atasnya bawahnya salah, itu C. Dan kebalikannya, atasnya salah, bawahnya betul, D gitu ya. Kalau salah semuanya, itu adalah E. Seperti itu ya. Oke, cara menjawabnya. 5. Vakuola kontraktil katanya hanya dimiliki oleh protista. Oke, vakuola kontraktil hanya dimiliki oleh protista yang hidup di air tawar. Betul salah, kita akan bahas gitu ya. Ini sudah menyebutkan habitat air tawar nih. Sebab vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik cairan sel. Oke, di sini mengenai vakuola kontraktil keberadaannya di bawah fungsi dari vakuola kontraktil. Oke, baik, kita akan lihat konsepnya. Nah, teman-teman, berbicaranya vakuola kontraktil ini, maka dia itu ditemukan pada organisme yang tidak, ini saya hitamkan ini, yang tidak berada di lingkungan yang tawar. Awas, ingat-ingat itu ya. Karena air tawar, teman-teman, cenderung konsentrasinya itu seimbang.
Jadi organisme yang memiliki vakuola kontraktil dia umumnya tidak berada pada lingkungan yang tawar. Gitu ya. Itu yang pertama konsepnya. Nah, yang kedua, vakuola kontraktil ini teman-teman atau vakuola berdenyut bahasa kitanya gitu ya. Dia merupakan vakuola yang berfungsi sebagai osmoregulator. Nah, ini nih perannya sebagai osmoregulator. Ya, apa itu osmoregulator? Yaitu pengatur tekanan osmotik sel dengan cara memompa air yang berlebih keluar sel. Gitu ya. Berarti kan ini berbicaranya memompa air yang berlebih, kalau berlebih di dalam sel maka dikeluarkan. Gitu ya. Itu dia konsep dari vakuola kontraktil. Maka kalau ada pernyataan vakuola kontraktil hanya dimiliki oleh protista yang hidup di air tawar, maka salah. Tetapi pernyataan yang kedua, vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik cairan sel, itu dia bisa kita katakan sebagai konsep yang benar. Jadi salah dan benar adalah jawabannya dodol atau D. Gitu ya. Oke teman-teman, sip, itu adalah nomor 5. Nomor 6, teman-teman, ini adalah nomor terakhir di video kali ini. Oke, nomor 6 kita akan bahas mengenai konsep yang disebutkan sebagai gerakan, gitu ya. Oke, gerakan menekuk lengan. Oke, lengan ditekuk berarti gini ya, ditekuk. Nah, berarti di sini melibatkan dua otot. Satu otot bisep yang ada di atas, yang ini yang di bawahnya adalah otot tricep. Oke. Menunjukkan karakteristik kemampuan otot khususnya sifat apa? Oke. Ini adalah cara menjawab 1 2 3 4 5. 4 juga sudah kami terangkan di video sebelumnya ya. Kalau A itu 1 2 3, B 1 3, C 2 4, D 4 saja. Betul semuanya adalah E. Gitu ya. Baik, di soal nomor 6 ini teman-teman berbicaranya gerakan menekuk gitu ya. Jadi melibatkan dua otot gitu ya, otot bisep dan otot tricep. Oke, sip. Nah, ketika ada gerakan menekuk ini nanti di sana itu ada sifat otot yang dikerjakan. Yang pertama adalah sifat yang disebut sebagai ekstensibilitas, di mana kemampuan otot dia mengadakan perubahan menjadi lebih pendek, gitu ya. Satu berarti ototnya menjadi lebih pendek. Siapa? Bisep dalam hal ini, gitu ya, dari ukuran semula. Yang kedua itu adalah memanfaatkan sifat yang disebut sebagai kontraksibilitas, di mana kemampuan otot mengalami perpanjangan gitu ya dari ukuran semula, berkontraksi di situ. Gitu ya. Nah, dan yang terakhir sifat otot itu tambahan, jadi ada 3 sebetulnya mas sifat otot ketika dia sedang bekerja. Yang terakhir adalah elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah kemampuan otot teman-teman untuk dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula. Jadi setelah dia otot itu berkontraksi gitu kan ya, atau ekstensi, pada saat otot kembali ke bentuk dan ukuran semula, maka otot itu dia dalam keadaan relaksasi gitu ya. Jadi setelah ekstensibilitas, setelah kontraksibilitas, maka sel akan melakukan sifat yang ketiga yaitu elastisitas. Gitu ya. Itu adalah 3 sifat yang dimiliki otot saat otot sedang bekerja sama ketika dia sedang relaksasi. Ada 3 sifatnya ya. Namun dalam gerakan menekuk berarti melibatkan 2 gerakan yang telah saya bahas, yaitu ekstensibilitas dan kontraktibilitas. Gitu ya. Seperti itu dia. Jadi jawabannya 2 dan 4 itu adalah C berarti ya, 2 dan 4 itu. Itu teman-teman untuk soal nomor 6 mengenai gerakan pada otot gitu ya. Oke. Nomor selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan pada video pembahasan untuk persiapan ujian mandiri ataupun persiapan UTBK SBMPTN teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami gitu ya, di mana banyak sudah video yang kami buat mengenai pembahasan persiapan soal-soal UTBK dan ujian mandiri terupdate di tahun ini. Ya.
Itu saja yang bisa disampaikan. Saya ucapkan kembali terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.